Halo Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan kami kelompok ada. ADA. Jadi perkenalkan nama saya Angelita Syotang. Nama saya Deva Tondang. Nama saya Alisa Stefani Syotang. Jadi pada saat ini kami akan mempresentasikan mengenai keamanan cyber dalam digital bisnis, khususnya itu tantangan dan solusi dalam melindungi data serta transaksi online. Pada saat ini yang akan membawakan presentasi pertama itu adalah David Matondang. Oke. Nah, di zaman sekarang ini, pada 10 tahun belakangan ini membawa banyak sekali kemajuan, mulai dari teknologi, pendidikan, bahkan sosial. Untuk di zaman sekarang sudah pasti kita tidak asing dengan namanya dengan cybercrime atau ancaman crime. Nah, apa itu sebelum kita mengetahui apa itu ancaman crime, nah terlebih dahulu kita mengetahui apa itu cyber security. Nah, cyber security adalah sistem keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan kita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu cyber security, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu cybercrime. Nah, cybercrime atau ancaman crime itu adalah uh, serangkaian kegiatan kriminal yang dilakukan melalui komputer atau jaringan internet kita. Nah, jadi ada 4 jenis ancaman cyber security. Yang pertama itulah phishing. Jadi, phishing adalah sebuah link atau tautan yang telah didesain sedemikian rupa supaya mirip dengan link aslinya. Nah, ketika kita mengklik link tersebut, maka di situ terdapat opsi uh, Gmail sama kata sandi yang kita dibuat di situ, maka itu adalah sebuah link atau hacker. Nah, jadi di dalam uh, link di dalam phishing ini adalah ketika kita mengklik mengisi data tersebut, maka otomatis data kita akan dapat diretas orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah phishing? Nah, mudah saja, yaitu kita akan ketika kita mengisi sesuatu atau sekarang pada zaman sekarang pada semester sekarang, contohnya seperti kami sekarang yaitu adalah mencari info lowongan magang. Nah, ketika kita ingin mengisi formulir data, kita tidak perlu memasukkan Gmail sama kata sandi kita. Kita hanya perlu meletakkan Gmail. Nah, bagaimana untuk apa kita mencegah? Karena jikalau kita salah memasukkan informasi, maka data kita akan salah gunakan. Lalu yang kedua adalah password atau inilah serangkaian eh, percobaan kata sandi yang dilakukan secara otomatis maupun secara manual, dan mereka akan mengkombinasikan dengan baik nama, alamat, marga, tanggal lahir, dan nama keluarga. Nah, jadi baiknya kita membuat menjaga data-data kita menggunakan 2 verifikasi, baik itu di WhatsApp, Gmail, Facebook, dan lain-lain. Lalu spoofing. Nah, spoofing adalah serangkaian kriminal yang dilakukan oleh seseorang melalui komputer. Nah, ini ialah kejahatan yang dimana seseorang menyamar jadi
sebuah kita yang asli. Nah, jadi ketika dia sudah berhasil mendapatkan data kita tersebut, maka dia akan memanfaatkan spoofing ini, yaitu meminta atau mencuri atau menginginkan apa yang dia inginkan. Lalu yang keempat ialah ransomware. Nah, ransomware ini adalah sebuah file atau link yang dikirimkan oleh seseorang melalui grup. Bahkan ini dapat dari SMS yang sebelumnya adalah kode OTP. Nah, jadi ketika kita mendapatkan file tersebut yang kita tidak tahu apa isinya, nah, jadi kita jangan langsung mengklik, atau boleh kita tanyakan file apa ini. Jadi ketika kita mengklik, maka otomatis HP kita akan seperti nge-lag. Nah, di saat seperti itulah mereka akan beraksi. Mereka akan mencuri data-data tersebut dan mereka akan mengganti atau memodifikasi data tersebut. Mereka akan mengambil data, baik data banking, data pribadi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Angel. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada saat ini saya akan membawakan presentasi itu mengenai tantangan dalam melindungi data serta transaksi online. Nah, keamanan cyber dalam bisnis digital ini adalah aspek yang sangat penting ya, mengingat semakin meningkatnya nih ancaman ini dapat merusak integritas dan juga kepercayaan pengguna. Tantangan utama dalam melindungi data dan transaksi online dalam bisnis digital ini mencakup berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari ancaman teknis hingga masalah regulasi dan juga kebijakan. Nah, berikut ini akan dipaparkan mengenai apa aja sih tantangan-tantangan tersebut. Oke, pada saat ini kita akan membahas mengenai tantangan dalam melindungi data serta transaksi online. Yang pertama itu adalah pencurian data dan penipuan kartu kredit ya. Pencurian data itu menjadi salah satu ancaman terbesar dalam transaksi online, dan penjahat cyber itu sering banget itu mengeksploitasi kerentanannya untuk memperoleh informasi pribadi pengguna seperti nomor kartu kredit, informasi rekening bank, dan juga data identitas pribadi. Nah, serangan ini dapat melalui berbagai cara seperti pelanggaran data, di mana data kita itu dicuri dari platform e-commerce atau bahkan perangkat lunak yang berbahaya, di mana itu disisipkan dalam sistem transaksi online. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah kerugian finansial yang sangat besar bagi pelanggan dan juga perusahaan serta rusaknya reputasi bisnis. Oke, lalu itu ada serangan phishing. Kita sudah dijelaskan tadi ya, phishing itu apa oleh Devi Matondang. Phishing itu salah satu metode penipuan yang digunakan oleh penjahat cyber untuk memperoleh informasi pribadi dengan cara menipu pengguna agar memberikan detail login kita ke website atau situs yang tampaknya sah padahal enggak, atau bisa juga ya pelaku itu mengirim phishing lewat email dan tampaknya ini juga sah dari platform e-commerce padahal seharusnya itu tidak boleh kita klik, tapi kita justru klik dan kita bakalan kena serangan phishing. Nah, dampaknya itu apa? Pengguna itu bakalan kehilangan akses ke akun mereka atau bahkan identitas mereka dicuri dan dana dicuri melalui transaksi yang tidak sah. Lalu yang ketiga itu adalah serangan distributed denial of service. Nah, serangan ini tuh tujuannya tuh untuk membuat situs web atau aplikasi online itu tidak dapat diakses dengan membanjiri server kita itu dengan traffic internet yang sangat tinggi. Lalu ini juga membuat sistem bisnis digital kita itu berhenti berfungsi sementara atau bahkan menyebabkan kerusakan permanen pada infrastruktur TI. Nah, dalam konteks e-commerce, serangan distributed denial of service ini itu mengakibatkan penurunan kepercayaan pelanggan atau bahkan kerugian finansial yang mengganggu layanan. Nah, dampaknya ini apa? Dampaknya ini itu adalah gangguan besar pada operasional dan hilangnya pendapatan selama situs itu nggak bisa diakses. Lalu ada kerentanan infrastruktur dan aplikasi. Aplikasi dan infrastruktur yang digunakan dalam bisnis digital itu sering memiliki kerentanannya sendiri ya.
Misalnya itu bug dalam perangkat lunak, lalu ada konfigurasi yang salah atau kelemahan sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini mengancam atau mengakses data-data yang sensitif. Nah, seringkali ini serangan semacam ini tuh sebenarnya dapat dihindari itu melalui pembaruan rutin dan juga pengelolaan keamanan yang tepat. Nah, dampaknya ini apa? Pencurian data, akses tidak sah ke sistem internal atau penggunaan kerentanannya itu untuk menipu sistem. Nah, yang kelima itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan. Bisnis digital itu harus mematuhi berbagai peraturan hukum dan juga standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh GDPR itu perlindungan data pribadi dari Uni Eropa atau juga OJK untuk Indonesia. Nah, kepatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan denda yang besar dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Selain itu juga meningkatkan risiko eksposur terhadap ancaman hukum. Nah, dampaknya ini apa? Dampaknya itu kerusakan reputasi dan finansial yang besar serta sanksi hukum. Lalu yang keenam itu ada ancaman dari serangan ransomware ya. Nah, ransomware itu udah dijelaskan juga tadi, itu ada jenis perangkat lunak yang berbahaya yang menginskripsi data perusahaan dan meminta tebusan untuk mendeskripsinya. Serangan ini tuh sangat-sangat merusak bagi bisnis digital karena data yang penting atau transaksi yang sedang berlangsung itu dapat terkunci dan tidak dapat diakses. Yang dapat ini menghentikan operasi bisnis secara keseluruhan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu kerugian finansial langsung dari pembayaran tebusan atau biaya pemulihan, serta kerugian tidak langsung dari penghentian operasi. Lalu yang ketujuh adalah keamanan transaksi dan pembayaran. Dalam transaksi online ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses pembayaran itu dilakukan secara aman. Sistem pembayaran rentan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mereka itu mencuri dan mengalihkan dana-dana kita. Nah, keamanan dari kartu kredit kita dan juga transaksi itu harus menjadi prioritas utama bagi penyedia layanan e-commerce. Nah, dampaknya ini apa? Penurunan kepercayaan pelanggan, hilangnya dana, dan potensi hukum jika tidak dapat dilindungi dengan benar data-data tersebut. Lalu yang kedelapan itu adalah ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, ketergantungan pada pihak ketiga ini itu banyak bisnis ya digital bergantung pada penyedia pelayanan pihak ketiga untuk mendukung infrastruktur mereka seperti penyedia layanan cloud, sistem pembayaran, dan juga pemasok perangkat lunak. Nah, ketergantungan ini tuh dapat menjadi titik lemah jika pihak ketiga tersebut tidak cukup memiliki data atau memiliki kerentanannya sendiri. Nah, dampaknya ini apa? Potensi kebocoran data atau gangguan layanan karena klien dari pihak ketiga. Lalu yang terakhir ini ada serangan insider. Nah, selain ancaman eksternal ini ada juga dari organisasi tersebut ya, yang merupakan masalah yang sangat signifikan. Karyawan atau pihak internal yang memiliki akses ke sistem dapat mengeksploitasi kelemahan untuk mencuri informasi atau melakukan transaksi yang tidak sah. Dampaknya ini apa? Kehilangan data penting atau juga kerugian finansial akibat penyalahgunaan akses. Nah, kesimpulannya apa sih dari tantangan dalam melindungi data serta transaksi online ini ya? Tantangan dalam melindungi data dan transaksi online itu dalam bisnis digital itu sangat kompleks, mengingat adanya berbagai macam serangan cyber yang terus berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan cyber kita yang efektif itu perusahaan harus mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup teknologi canggih, kebijakan perlindungan data yang ketat, serta edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi pengguna dan juga karyawan. Nah, selanjutnya untuk mengenai solusi akan diterangkan oleh Alisa Stefani Syihotang. Nah, sekarang dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan cyber yang dapat mengancam data dan transaksi online, bisnis digital harus menerapkan strategi yang komprehensif dan efektif. Berikut ini yaitu merupakan beberapa solusi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dalam bisnis digital. Nah, yang pertama itu ada pengamanan data dan pencegahan pencurian informasi. Adapun itu seperti enskripsi data, itu menggunakan teknologi enskripsi end-to-end untuk melindungi data sensitif selama transmisi dan penyimpanan. Nah, itu contohnya pada aplikasi WhatsApp menggunakan end-to-end encryption sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan tersebut. Lalu itu ada autentikasi multifaktor.
yaitu proses login yang memerlukan lebih dari satu metode verifikasi. Nah, itu ketika saat masuk ke akun Google, pengguna diminta memasukkan kata sandi dan kode verifikasi yang dikirim melalui pesan singkat melalui SMS. Lalu ada tokenisasi data, mengganti data sensitif dengan simbol acak atau token. Itu dapat terjadi, contoh ini seperti nomor kartu kredit yang digunakan di aplikasi dompet digital seperti OVO atau Shopee, itu digantikan dengan token yang tidak dapat digunakan di luar sistem. Yang kedua itu adalah perlindungan dari serangan phishing. Nah, adapun solusinya itu adanya pelatihan kesadaran dan keamanan. Seperti perusahaan itu memberikan edukasi kepada karyawan mengenai ciri-ciri pesan atau tautan palsu. Contoh ini pelatihan untuk membedakan email asli dari bank dan email penipuan yang mengaku dari bank. Dan berikutnya itu ada filter dan pemindaian email, menggunakan teknologi untuk menyaring email yang mencurigakan atau berbahaya. Contoh nih, layanan Gmail memindahkan email mencurigakan itu ke folder spam atau promosi. Nah, biasa kan kita kalau buka email itu akan ada yang utama dan juga ada yang spam, itu kita bisa lihat. Lalu ada DKIM, SPF, dan DMARC, yaitu protokol keamanan untuk memverifikasi keaslian email. Email resmi dari suatu perusahaan itu akan lolos verifikasi ini, sedangkan email palsu akan ditandai sebagai mencurigakan. Ada yang ketiga itu adalah mitigasi serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Yang pertama itu jaringan pengiriman konten, yaitu menyebarkan konten ke berbagai server agar tidak terbebani saat traffic meningkat. Contohnya nih, website yang menggunakan Cloudflare tetap stabil meski dikunjungi oleh ribuan pengguna dalam waktu bersamaan. Dan yang kedua, firewall aplikasi web, yaitu melindungi aplikasi web dari serangan otomatis dan traffic berbahaya. Contoh, website e-commerce dilindungi oleh firewall aplikasi web agar tidak bisa diretas secara otomatis. Selanjutnya itu pemantauan traffic secara langsung atau real-time traffic monitoring, yaitu sistem yang memantau dan menganalisis traffic website secara real-time. Nah, ketika website tiba-tiba menerima lonjakan pengunjung dalam waktu singkat, sistem ini akan mengidentifikasi apakah itu serangan atau traffic normal. Yang keempat, keamanan infrastruktur dan aplikasi. Adapun contohnya itu pembaruan perangkat lunak atau software update, melakukan update secara rutin untuk menutup celah keamanan. Sistem operasi Windows meminta pengguna untuk melakukan update agar lebih aman dari virus atau malware. Selanjutnya itu pengujian penetrasi, yaitu menguji sistem seolah-olah itu sedang diserang atau mengetahui apakah ada kelemahan. Contohnya nih, tim keamanan cyber perusahaan itu mencoba untuk masuk ke sistem internal untuk mengetahui titik lemahnya dari sistem mereka. Selanjutnya itu ada keamanan tanpa kepercayaan, Zero Trust Security. Setiap permintaan akses harus divalidasi terlebih dahulu. Seperti contoh ini, meski seorang karyawan itu sudah login, dia tetap harus melewati proses verifikasi tambahan untuk mengakses file sensitif. Selanjutnya itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan. Adapun yaitu sertifikat ISO 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Contohnya ini perusahaan teknologi yang memiliki sertifikat tersebut menunjukkan bahwa mereka punya prosedur keamanan yang baik. Selanjutnya standar keamanan data industri pembayaran kartu atau Payment Card Industry Data Security Standard, yang singkatannya itu PCI DSS. Standar untuk menjaga data kartu pembayaran seperti Tokopedia dan Gojek wajib mematuhi standar PCI DSS agar data kartu debit dan kredit pelanggan itu aman. Lalu melakukan audit keamanan berkala. Pemeriksaan sistem keamanan secara rutin oleh pihak internal atau eksternal. Sebuah perusahaan digital mengundang auditor independen setiap 6 bulan untuk memastikan tidak ada celah keamanan. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada pencegahan serangan ransomware.
Adapun pencegahan yang dilakukan itu seperti pencadangan data rutin, menyimpan salinan data secara berkala di tempat yang aman. Contohnya ini file penting dicadangkan di Google Drive atau hard disk eksternal secara rutin. Keamanan titik akhir yaitu perlindungan antivirus dan anti-malware untuk perangkat seperti komputer dan ponsel. Contoh yaitu perusahaan itu menggunakan perangkat lunak seperti Kaspersky atau Windows Defender untuk semua komputer kantor. Dan yang selanjutnya itu segmentasi jaringan. Memisahkan bagian-bagian dalam jaringan untuk membatasi penyebaran serangan. Seperti jaringan yang digunakan divisi keuangan dipisahkan dari jaringan divisi pemasaran. Yang ketujuh, itu keamanan transaksi dan pembayaran online. Yang dapat dilakukan yaitu menerapkan lapisan soket aman atau Secure Socket Layer atau SSL dan Transfer Layer Security atau TLS. Merupakan protokol untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server. Seperti situs web dengan URL diawali HTTPS, menggunakan protokol ini untuk melindungi data pengguna saat transaksi. Selanjutnya itu verifikasi identitas dengan kecerdasan buatan atau AI, menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti aplikasi mobile banking yang mendeteksi login tidak biasa dan meminta verifikasi tambahan. Kepatuhan terhadap PCI DSS, pastikan sistem pembayaran sesuai dengan standar keamanan kartu pembayaran. Seperti e-commerce seperti Bukalapak dan Shopee, itu memastikan bahwa proses transaksi mematuhi standar ini. 8. Evaluasi dan pengawasan pihak ketiga. Pertama, perjanjian keamanan dengan vendor atau vendor security agreement. Vendor pihak ketiga harus mematuhi standar keamanan yang diterapkan perusahaan. Contohnya perusahaan jasa penyimpanan awan seperti Amazon Web Service harus menandatangani perjanjian keamanan sebelum digunakan. Yang berikutnya itu adalah pemantauan layanan awan atau Cloud Service Monitoring, mengawasi layanan penyimpanan berbasis awan secara berkala. Contoh seperti perusahaan rutin memeriksa log akses ke Google Cloud untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Dan yang berikutnya itu adalah penilaian risiko vendor, yaitu evaluasi terhadap potensi risiko keamanan dari vendor. Dan contohnya perusahaan tidak melanjutkan kerja sama dengan penyedia layanan digital yang pernah mengalami kebocoran data besar. Dan yang ke-9 yaitu pencegahan ancaman dari dalam organisasi atau insider threat. Pertama, kontrol akses berdasarkan peran atau role based access control. Mengatur akses berdasarkan posisi atau peran dalam organisasi. Contohnya, hanya staf keuangan yang dapat mengakses laporan keuangan perusahaan. Berikutnya, pemantauan aktivitas pengguna. User Activity Monitoring, mencatat dan memantau aktivitas pengguna dalam sistem. Jika seseorang karyawan mencoba mengunduh ratusan file dalam waktu singkat, sistem akan langsung memberikan peringatan. Pelatihan keamanan cyber. Memberikan edukasi rutin mengenai praktik terbaik menjaga keamanan data. Contohnya yaitu workshop tentang cara membuat kata sandi yang kuat dan tidak menggunakan WiFi publik untuk membuka akun penting. Oke. Sampai sini mengenai presentasi kami di bagian solusi melindungi data serta transaksi online. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Presentasi kami telah selesai dan pada saat ini teman kami akan membawakan pantun. Nyalakan laptop, koneksi cepat. Cakep. Browsing aman, hati pun tepat. Tentang keamanan kami telah bicara.